Ibu tua sedang berpikir untuk melempar koin ke dalam kolam keinginan. Namun, tiba-tiba angin menerbangkan 20 yuan miliknya ke dalam kolam. Ibu tua tanpa ragu-ragu melompat ke dalam untuk mengambil uangnya. Melihat kejadian itu, orang-orang langsung mengutuknya. Mereka menuduhnya terlalu berlebihan karena mencuri uang dari kolam keinginan. Sungguh sangat kurang berbuat baik. Saat itu, seseorang mengenali ibu tua ini pernah muncul di berita. Dia bekerja 5 pekerjaan setiap hari, hanya untuk memberikan pakaian sutra dan obat untuk anak perempuannya. Orang seperti ini mana mungkin melakukan pencurian. Kebetulan, biksu agung dari kuil itu sedang lewat. Biksu muda mengeluarkan koin dari kolam. Dia langsung mengisi 2 ember besar. Biksu agung meminta ibu tua untuk membawa uang itu untuk operasi anaknya. Saat itu, teman-teman yang mengangkat dewa juga hadir. Asalkan meninggalkan 3 bunga mawar. Dalam 3 hari, pasti akan ada keberuntungan berturut-turut. Melihat kejadian itu, semua orang sangat tersentuh. Mereka semua memberi dengan murah hati dan memberikan bantuan kepada ibu tua. Ibu tua langsung merasa sangat terharu. Dia membungkuk dalam-dalam kepada semua orang. Saat itu, anak perempuannya mengalami serangan penyakit jantung. Semua orang segera membawa anak itu ke rumah sakit. Dokter memberitahu bahwa operasi memerlukan 200.000 yuan. Dan sebaiknya dikumpulkan dalam waktu 3 hari. Karena kondisi penyakit gadis itu tidak bisa ditunda lagi. Ibu tua hanya bisa kerja mati-matian. Mengantar air, membagikan selebaran, mencuci piring. Apapun yang menghasilkan banyak uang, dia akan melakukannya. Pada hari itu, dia menemukan pekerjaan yang berbahaya. Dia mengumpulkan keberanian untuk memanjat gedung tinggi. Bekerja keras di bawah terik matahari yang mencapai 40 derajat. Namun, karena kelalaian, dia tiba-tiba terjatuh. Kain itu telah terjatuh di depan jendela ruang rapat pria. Pria itu segera memerintahkan karyawan untuk pergi menyelamatkan. Tak lama kemudian, ibu tua didorong masuk. Melihat pekerjaan sendiri mungkin tidak aman. Ibu tua memohon kepada pria itu untuk tidak memecatnya. Lagi pula, anak perempuannya masih menunggu untuk menjalani operasi. Kemudian, ibu tua berlutut di tanah dan terus membungkuk. Seandainya ibuku tidak memiliki setengah dari perlindungan itu, mungkin aku tidak akan seperti sekarang. Mengandalkan gaji untuk bertahan hidup. Adik perempuan seharusnya tidak akan mati. Tanpa disadari, ibu tua yang kurus ini adalah ibunya sendiri. Dan adik perempuan sebenarnya juga tidak meninggal. Ternyata 20 tahun yang lalu, ibu tua membesarkan 2 anak yang menderita penyakit jantung sendirian. Meskipun hidupnya sulit, dia tidak pernah terlintas untuk membuang mereka. Bahkan dia merawat kedua anaknya dengan tangannya sendiri. Masing-masing menggigit sebatang bambu yang membawa kedamaian. Hingga malam itu, tetangga sebelah datang. Dia mengatakan bahwa sepasang suami istri kaya telah datang ke desa. Setelah mengetahui keadaan keluarganya, mereka bersedia mengadopsi seorang anak, dan menjanjikan akan menyembuhkan penyakit jantung anak itu. Meskipun begitu, ibu tua tidak mau melepaskan sedikit pun. Tiba-tiba, saat itu, anak laki-laki tersebut mengalami serangan penyakit jantung. Sementara obat yang disiapkan di rumah sudah habis. Untuk menyelamatkan nyawa putranya, ibu tua akhirnya, dengan air mata, menyerahkan putranya kepada pasangan itu. Dalam sekejap, 20 tahun telah berlalu. Anak laki-laki itu menjadi seorang raja yang sukses dalam karir. Dia kembali ke desa terpencil. Namun, dia tidak kembali untuk mencari ibunya, melainkan untuk mencari kembali adik perempuannya. Namun, pemilik rumah tua itu sudah berganti orang. Orang itu memberitahunya bahwa adiknya telah meninggal dunia. Pria itu seolah disambar petir. Dia yakin bahwa ibunya tidak masuk. Adiknya yang malang itulah yang meninggal. Oleh karena itu, ketika dia bertemu ibunya di perusahaan, dia tidak mengenali ibu tua yang ada di depannya. Dia hanya meminta istri itu untuk memberikan sedikit uang sebagai kompensasi dan membiarkannya pergi. Dia mengira tidak akan ada lagi pertemuan dalam hidupnya. Namun, pada hari itu, pria itu membawa putranya untuk pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Kebetulan bertemu dengan ibu dan anak perempuan di luar koridor. Dia mengetahui dari perawat bahwa gadis itu menderita penyakit jantung. Mereka tidak tinggal di ruang perawatan untuk menghemat uang. Namun biaya operasi hingga kini belum terkumpul. Wanita itu, Wen Yan, mengaturkan mereka sebuah kamar perawatan. Saat itu, anak laki pria itu secara tidak sengaja menemukan. Ibu tua meminum sisa kue mie instan orang lain sambil menggigit roti kukus. Dia bertanya kepada ibunya apakah dia bisa memberikan kue miliknya kepada dia. Nyonya memuji putranya yang pengertian. Dia memberikan kue kecil itu kepadanya. Anak laki-laki itu berlari ke arah neneknya untuk mengajaknya makan kue. Namun, ibu tua itu menyadari penampilan anak laki-laki kecil itu. Dan dia sangat mirip dengan putranya. Dalam sekejap, dia mengira putranya kembali mencarinya. Putra, anakku. Pria itu segera mendekat melihat situasi. Asisten itu salah mengira bahwa ibu tua itu adalah seorang cucu. Dia segera mendorongnya. Dia memarahi bagaimana dia bisa membalas dendam dengan kebaikan. Ibu tua itu segera meminta maaf. Namun, anak laki-laki itu bersikeras memberikan kue itu kepadanya. Setelah itu, pria itu bertanya kepada putranya tentang kue tersebut. Dia sudah berbuat begitu padamu. Mengapa kamu masih ingin memberikan kue itu kepadanya? Aku juga tidak tahu. Aku hanya merasa nenek itu sangat menyedihkan. Aku ingin membantunya.
Asisten, telepon Direktur Chen. Perhatikan putrinya. Kumpulkan biaya operasi yang sesuai. Suatu hari, ibu tua baru saja kembali ke ruang perawatan. Namun, dia menemukan putrinya mengalami kejang mendadak. Setelah dokter melakukan pertolongan darurat, dia sekali lagi mengingatkan bahwa biaya operasi harus segera dikumpulkan. Anak perempuan memanggil ibunya dalam keadaan lemah, mengambil bambu keberuntungan yang selalu dipakainya dan memberikannya kepadanya. Mengklaim bahwa jika dia tidak bisa bertahan, dia harus membawanya untuk menemukan kakaknya. Ibu tua menahan air mata dan mengangankan anak perempuannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia berbalik dan cepat-cepat turun untuk mencari cara mengumpulkan uang. Saat itu, pria itu terkejut menemukan bambu keberuntungan yang selalu dibawanya hilang. Saat itu, asisten melihat ibu tua dengan cepat memasukkan barang ke dalam saku. Dia segera curiga bahwa orang itu mencuri. Jadi dia mendekat untuk memeriksa sakunya. Istri ingin menghentikannya tetapi dicegah oleh suaminya. Akhirnya, dia benar-benar menemukan bambu keberuntungan itu dari saku ibu tua. Semua orang menganggap dia adalah pencuri. Meskipun dia berusaha membela diri bahwa itu adalah miliknya, tidak ada yang percaya sama sekali. Pria itu mengabaikan permohonan ibu tua dan berbalik pergi. Setelah pria itu kembali ke rumah, dia memerintahkan asisten untuk menelepon kepala rumah sakit, membatalkan semua perawatan untuk ibu dan anak perempuan itu. Saat itu, tetangga dari tahun lalu datang berkunjung. Melihat sikap pria itu yang dingin, tetangga tahu bahwa dia masih menyimpan kebencian. Dia memberitahu bahwa penyakit jantungnya sudah sangat parah saat itu. Ibunya melakukannya untuk menyelamatkan nyawanya. Dia terpaksa mengirimnya pergi. Pria itu sama sekali tidak percaya. Dia balik bertanya kepada ibunya mengapa dia disebut sebagai beban. Tanpa disadari, ibu tua justru takut anaknya memikirkan hal itu. Itulah sebabnya dia sengaja mengucapkan kata-kata yang kejam itu. Tetangga juga mengungkapkan fakta yang menyedihkan. Ibu tua setiap malam bermimpi sambil memanggil senyumnya. Saat itu, pria itu tiba-tiba menyadari. Selama bertahun-tahun, dia telah salah menuduh ibunya. Dia langsung merasa sangat menyesal. Saat itu, anaknya sedang merapikan mainan. Dia menemukan paku keselamatan milik ayahnya. Anak laki-laki itu segera membawanya kepada ayahnya. Dia mengklaim bahwa mereka semua telah salah menuduh nenek. Pria itu akhirnya benar-benar mengerti. Ibu tua di rumah sakit tidak berbohong. Dia adalah ibu kandungnya. Dia penuh penyesalan mengemudikan mobil menuju rumah sakit. Sementara itu, direktur rumah sakit mengusir gadis itu dari ruang perawatan. Ibu tua hanya bisa memanggul merek yang lemah. Dalam angin kencang dan hujan, dia berjuang untuk pulang. Namun, kakinya tergelincir, mengakibatkan keduanya terjatuh ke tanah. Anak perempuan menangis meminta ibunya untuk tidak mengurusnya lagi. Namun, ibu tua menggigit giginya dan bersikeras untuk mengangkat anaknya lagi. Pada saat itu, mobil pria akhirnya tiba. Ayah,